Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Nah, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, baru tadi malam ada kabar kalau sampai tanggal 25 ada perbaikan jaringan listrik ya di lantai 3. Jadi kalau perencanaannya sih perbaikannya tanggal 11 sampai 25. Jadi ya anggap aja sekalian sampai libur Lebaran ya. Tapi itu khusus untuk yang kuliahnya di lantai 3. Kalau kalian kena di lantai ruang 14, 15 atau di prodi sipil, mungkin kalian cek dulu ke dosen yang ini ya, dosen yang mengajar. Oke. Jadi seperti saya sampaikan minggu lalu kan sudah ada tugas. Hari ini saya kasih contoh soal ini untuk UTS minggu depan. Ya. Minggu depan UTS-nya take home test, jadi kalian tidak perlu, kita nggak ada pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan take home test. Jadi saya jelaskan sedikit dulu ini. Oke, saya share screen dulu. Bentar. Ini mana? Oke, saya minimize dulu. Oke, nah jadi hari ini kita pondasi Dangka Penurunan masih lanjutan dari minggu kemarin. Nah, minggu depan tanggal 18 Maret itu UTS. Jadi silahkan kalian kerjakan nanti. Soalnya nanti ada di slide juga. Oke, kita ke slide sebentar. Nah, ini itu tugas minggu lalu ya. Saya belum sempat cek. Tapi kalau ada yang belum, silahkan segera disusulkan karena nggak saya kunci. Nah, hari ini kita bicara termasuk untuk UASnya adalah tegangan yang timbul di SM akibat apa namanya? Akibat beban luar ya. Nah, jadi sering saya sampaikan juga yang kita perlu itu dari sub itu cuma tiga. Berapa vertikal maksimum, berapa horizontal maksimum, dan berapa momen maksimum itu yang kita perlukan. Posisinya misalnya yang vertikal maksimum di kolom satu, horizontal di kolom 4, momen di kolom 6, nggak masalah. Kita anggap, yang paling aman tuh kita anggap semua menerima beban maksimum. Meskipun itu agak boros ya. Kalau mau yang lebih, apa namanya, lebih lebih efisien, itu harusnya per kolom bisa beda-beda menyesuaikan dengan beban yang diberikan, yang diterima oleh kolom tersebut. Nah, caranya gimana? Ya paling enak pakai SAP. Tapi kalau pakai SAP nggak bisa ya bisa pakai tributary area. Tributary area gimana? Hitung manual. Jadi kalian hitung eh, antar antar kolom kalian bagi dua. Jadi volume plat berapa, volume balok berapa, volume kolom berapa, terus tambah beban hidup berapa. Nah itu cara tributary areanya. Kalau sudah seperti itu, baru kita cek apakah daya dukung harus lebih besar sama dengan beban itu. Nah, kalau portalnya contoh ini ada portal 3 lantai ya. Ini ada beban earth, beban quake ya, beban gempa. Di sini S1 ada beban angin. Ini seharusnya kalian lebih paham dari saya ini. Terus ada dead load tambah live load di sini dia di tiap lantai. Nah, semua beban gempa, beban angin, beban hidup dan beban mati itu semua terbagi ke tiap kolom tumpuan. Ini ada 4 kolom tumpuan A, B, C, D. Maka contoh kalau di kolom B, di tumpuan B akan muncul reaksi vertikal B, horizontal B, dan momen B. Nah, reaksi vertikal di B ini akan berubah arah pada saat turun ke pondasi. Karena kenapa? Karena posisi di sini, di tumpuan B itu supaya dia seimbang, sigma V sama dengan nol, sigma H sama dengan nol, sigma M sama dengan nol. Jadi kalau di B untuk struktur atas ada reaksi ke atas sebesar VB, maka di pondasi pun akan menerima beban sebesar VB juga yang arahnya berlawanan. Nah, seperti saya sampaikan dulu, yang jadi masalah kalau kita nggak tahu berapa V, berapa H, berapa M, kita nggak bisa desain. Itu masalahnya. Jadi tahu dulu V-nya berapa, H-nya berapa, M-nya berapa. Nah, kalau sudah tahu, maka selanjutnya kita perlu tahu dulu dia center nggak?
apakah as kolom dengan as pondasi itu satu garis? Kalau as kolom dengan as pondasi satu garis tidak ada masalah. Contohnya ini. Misalnya as pondasinya adalah O, maka V itu bekerja rata sejajar dengan O, maka kita ketahui V di O, V0 sama dengan V, dan M di O itu gabungan dari momen dan H kali D. H, beban vertikal dikali jarak pondasi itu adalah momen. H ini kerja di mana? H itu kerjanya di permukaan tanah. Jadi D ini adalah kedalaman dasar pondasi dari muka tanah. Beban beban gempa, beban angin itu kan dia kerjanya di muka tanah menjalar. Nah, dari muka tanah ke bawah karena ada jarak, maka H kali Y atau H kali L, H kali D itu jadi momen. Di gambar contoh ini kebetulan M-nya ke kanan, kok kanan? Ya, M-nya ke kanan, H kali D-nya ke kiri. Jadi M min H kali D, makanya di sini minus karena momen dan H kali D-nya tidak searah. Tapi kalau sama, kalian tambahkan. Dengan luas pondasi A sama dengan L kali B. Nah, kita cek dulu eksentrisitas. Cek eksentrisitasnya. Kalau N0 adalah M0 per V kurang dari L per 6, maka sigma max, ini sigma max sama dengan V0A plus 6M0 per B kali L kuadrat. Nah, sigma max ini apa? Jadi beban, apa namanya? Beban V, beban terpusat V dari kolom itu akan diubah menjadi beban merata. Jadi VM sama H di atas pondasi ini kita ubah menjadi beban merata yang kerjanya di bawah pondasi. Nah, beban merata itu sebesar apa? Sebesar sigma max ini. Jadi ini yang kita bandingkan. Jadi kalau apa namanya? N0-nya N0-nya lebih N0-nya lebih sama dengan M0 per V0 lebih kecil dari L per 6, maka sigma max-nya adalah V0 per A tambah 6 M0 per B kali L kuadrat. Tapi kalau N0 sama dengan M0 per V-nya lebih besar L per 6, maka sigma max-nya adalah 2 V0 per 3B L per 2 min N0. N0-nya balik ke sini. Jadi sekali lagi sigma max ini adalah besar beban merata di bawah dasar pondasi akibat kerja V, M, sama H yang dari hasil sub tadi. Jadi yang kita bandingkan itu beban merata, daya dukung kemarin QU itu beban merata, dan ini juga beban merata. Ini kasus, tapi ini kasus kalau asnya kolom itu sama dengan sejajar dengan asnya pondasi ya. Nah, jadi kalau seperti ini asnya kolom dengan as pondasi sama, maka V0 adalah V, M0 adalah M min H kali D. Kita cek lagi, setelah tahu kita cek N0-nya berapa. N0 adalah M0 per V0 di sini. Kalau lebih kecil dari L per 6, maka kita pakai yang di atas persamaannya. Kalau lebih besar L per 6, kita pakai yang di bawah. Ini kalau simetris, sekali lagi tadi. Kalau eksentris, seperti yang di kanan. Nah, ini contoh kalau pondasi bangunan di samping. Kalau pondasi dinding kayak gini biasanya. Jadi platnya agak masuk ke dalam, tapi dindingnya posisi di situ. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Maka harus kita ketahui dulu berapa selisihnya antara as kolom ke dasar pusat dasar pondasi berapa. Nah, jadi as kolomnya di V tadi berapa dan O-nya berapa jaraknya. Kalau kita sudah tahu, maka kita bisa menghitung E-nya berapa dan menghitung M0 di mana M0 adalah M min H kali D tadi sama dengan yang sentris ditambah. Nah, akibat karena vertikalnya nggak sejajar dengan as pondasi, muncul momen akibat V yang arahnya itu kebetulan sama dengan arahnya H di sini. Maka di sini posisinya M0 adalah M min H kali D min V kali E.
Nah, kita cek lagi apakah E yang kita ukur tadi lebih kecil sama dengan N0. Kalau E lebih kecil sama dengan R0, rumus sigma max-nya bisa kita gunakan. Tapi kalau E sama dengan N0, sigma max-nya adalah V0 per A langsung. Ini kita supaya lebih jelas langsung kita lihat contoh soalnya ya. Nah, sorry, tambahan lagi. Pondasi aman kalau beban merata sigma max ini tadi lebih kecil dari daya dukung yang kalian hitung, KD yang kalian hitung itu. KD itu key allowable ya, key izin. Nah, sekarang contoh. Nah, ini contoh untuk UTS kalian juga. Nanti silakan bisa dibuka lagi. Contoh, soal satu. Rencanakan pondasi setempat yang mampu menahan beban vertikalnya 8 ton, momennya 2 ton meter arah ke kanan. Perhatikan kalau momen, perhatikan arah ya. Hanya 2 ton arah ke kanan juga, artinya momen sama H searah kita tambah. Di mana hanya bekerja di permukaan tanah. Kita tahu datanya gamma tanahnya 1,45 ton per meter kubik, C-nya 0,4, Pi-nya 14. Di mana muka air tanah berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah dengan gamma sat sama dengan 1,6. Nah, ingat kalau gamma set itu adalah gamma yang berada di bawah muka air. Jadi kalau muka airnya 1,4 artinya yang di bawah 1,4 itu 1,6, yang tanah di atas 1,4 pakai 1/4. Nah, di sini kita sudah tahu daya dukung per kedalaman. Nah, di sini ketahui. Jadi di kedalaman 0,8 daya dukungnya 6. Di kedalaman 1 daya dukung 8. Di kedalaman 1,2 daya dukung 10. Di kedalaman 1,4 daya dukung 12. Ini sudah tahu. Jadi sekali lagi tadi datanya bebannya 8 ton vertikal, momennya 2 ton ke kanan, horizontalnya 2 ton juga ke kanan. Dengan data tanahnya gamanya 1,45, C 0,4, Pi-nya 14. Muka air tanah 1,4 dengan gamma sat 1,6. Nah, merencanakan dimensi pondasi ini coba-coba. Jadi kalian anggap aja coba-coba dulu. Di sini contoh, kita coba rencanakan pondasi simetris. Kita coba dulu panjang pondasinya 2,2, B-nya 1,2. Kita coba taruh di kedalaman 1,2 dulu. Tadi kan muka air di 1,4. Di 1,2, kidenya berapa? 10. Daya dukungnya 10. Sekarang kita lihat. Dengan ukuran L 2,2 kali B 1,2 dengan DF 1,2, maka karena dia sentris, V0 sama dengan V sama dengan 8 ton. Terus tadi saya sampaikan momennya searah ya dengan H, jadi kita tambah. M0 sama dengan M tambah H kali D. 2 tambah hanya 2, kedalamannya tadi 1,2, 2 kali 1,2, 4,4. Kita hitung N0. N0-nya adalah M0 per V0. 4,4 dibagi 8, 0,55. L-nya tadi berapa? L-nya 2,2. L 2,2, maka 1/6 L adalah 0,36. 2,2 bagi 6 diperoleh N0-nya 0,55, 1/6 L-nya 0,36. 0,55 lebih besar dari 0,36. Kita kembali ke sini tadi, ke slide yang ini. Karena lebih besar, maka kita pakai yang rumus di bawah. Sigma max sama dengan 2V0 per 3B L per 2 min N0. Maka di sini sigma max adalah 2V0 per 3B L per 2 min N0. Di mana 2 kali 8 per 3 kali 1,2, B-nya di 1,2 ya, dikali 0,5 kali 2 kali 2,2 min 0, min 0,55. 8 diperoleh sigma max-nya adalah 8,08 yang lebih kecil dari daya dukung di kedalaman 1,2 adalah 10. Nah, di situ artinya pondasi ini aman atau oke. Jadi sigma max harus lebih kecil sama dengan daya dukung izin. KID ini yang mana? Ya yang kalian hitung minggu kemarin, CNC tambah KNQ tambah setengah gamma B N gamma. Nah, itu kalau pondasinya sentris. Kita coba ambil contoh kalau eksentris. Nah, kalau eksentris gimana? Contoh kalau eksentris, ini kalau eksentris sama, ya, direncanakan
Jadi V-nya tadi sama dengan V08, M-nya adalah 4,4. Kita rencanakan kita coba kalau eksentrisnya 0,5. Nah, 0,5, E0-nya kan 0,55. Maka rumusnya menjadi V0 aksen sama dengan V, M0 aksen sama dengan M plus H kali D min V kali E, karena muncul eksentrisitas 0,5 ini, sama dengan 4,4 min 4, 0,4. E0 aksennya adalah M0 per M0 aksen per V0 aksen sama dengan 0,05. 1,6L-nya 0,36. Maka diperoleh sama seperti tadi. Kok sama? Beda seperti tadi. Kalau tadi kan N0-nya yang lebih besar. Kalau ini N0 akibat eksentrisitas adalah 0,05 lebih kecil dari 0,36. Dipakai rumusnya sigma max adalah V0A per 6M0 B kali L kuadrat. Maka diperoleh ternyata lebih aman. Di mana sigma max-nya adalah V0A plus 6M0 per B kali L kuadrat adalah 8 dibagi 2,2 kali 1,2, A-nya, tambah 6 kali 0,4 dibagi 1,2 kali 2,2 kuadrat. Ketemu 3,44 lebih kecil dari 10. Nah, gambarnya jadinya seperti ini. Nah, ini diketahui tadi beban-beban yang bekerja untuk kalau mau didesain eksentris. Contoh lain, kalau ada dua kolom, juga sama seperti itu. Kalian hitung masing-masing. V-nya digabung ya. Kalau dua kolom, V-nya digabung, M-nya juga dijumlah. Nah, M dengan H, contohnya di sini, M1 ke kanan, M2 ke kiri, H1 ke kanan, H2 ke kiri, artinya jumlahnya M1 tambah H1 kali D min M2 min H2 kali D di sini. Atau ya sama aja H1 min H2 di sini. Ini bisa kalian lihat sendiri untuk yang dua kolom, silahkan kalian pelajari sendiri ya. Ini seharusnya tidak sulit sambil kalian coba belajar, dipelajari telaah. Nah, sekarang kita langsung ke ini yang tiga kolom, sama. Prinsipnya sama, silahkan kalian sambil pelajari sendiri. Saya jelaskan UTS-nya. Ini UTS-nya di slide 44 kalau nggak salah. Jadi kalian pertama soal nomor satu, kalian rencanakan pondesis tempat, simetris, dan eksentris. Seperti contoh pertama tadi. Dengan beban, V-nya 12 ton, momennya 6 ton arah ke kiri, dan hanya 2 ton arah ke kiri ya, bekerja di permukaan tanah dengan data tanah-tanah sebagai berikut. Gamma T-nya 1,55, C 0,2, gamma Pi-nya 14, muka airnya 0,8, gamma SAT 1,65. Nah, dalam hal ini, kalian daya dukungnya, kalau contoh satu tadi kan daya dukungnya diketahui. Ini kalian daya dukungnya kalian hitung. CNC tambah QNQ tambah setengah gamma BN gamma dengan kondisi seperti tugas kalian minggu lalu yang ada pengaruh muka air. Nah, coba kalian kerjakan. Yang nomor dua, soalnya tiga kolom. Prinsipnya sama, ada V, ada H, ada muka air. Nah, oke, ini penurunan ini nanti insya Allah untuk kondisi tergantung liburnya. Kalau liburnya tanggal 21 artinya setelah Lebaran. Gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu silakan untuk UTS-nya. Silakan. Jadi dua soal ya UTS-nya ya. Ini yang satu kolom, tapi nggak ada daya dukungnya. Jadi daya dukungnya kalian hitung dari data ini. Yang ini yang tiga kolom. Kalian perhatikan contoh tadi. Untuk UTS-nya sendiri, ini sudah ada di sini. Nah ini ya. Jadi slide 4041 kerjakan di kertas atau double folio PDF 1 minggu setelah tugas diberikan. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini silakan. Untuk soal sama semua ya, nggak ada XY untuk sekarang ini. Jadi ya kalian gimana caranya lah, silakan. Karena ya itu mati lampunya, kok mati lampu. Perbaikannya sampai tanggal 25 katanya. Jadi minggu depan, jadi sekali lagi minggu depan UTS-nya take home, kita nggak di kelas. Jadi dikumpulnya 18 tambah 7. Paling lambat dikumpulnya 25 kalau gitu ya. Tapi kalau kalian mau kerjakan dari sekarang ya silakan. Jangan lupa isi absen ya minggu depan ya. Oke. Untuk yang dua kolom dan tiga kolom silahkan kalian pelajari sendiri. Insya Allah nggak sulit itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Mohon maaf kita singkat aja kayaknya hari ini. Ya. Jangan lupa absen ya hari ini ya. Saya belum sempat ngecek absennya ini karena tadi datang-datang
Ya kaget juga malam tadi tiba-tiba dapat kabar dari Pak Dekan kalau ada perbaikan. Oke.